Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pun Channel, channelnya orang kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini ya, gimana guys ya, tamparan keras ya buat Indonesia. Yang mana di sini masalah label halal. Yang mana kok bisa begitu guys ya? Kok bisa ya? Ada label halalnya, tetapi ternyata makanan-makanan ini ternyata tidak ada ataupun tidak halal. Artinya mengandung barang yang haram ya, babi gitu guys ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Selemah itukah istilahnya label halal yang ada di Indonesia? Bagaimana ya negara-negara lain, kita sebagai rakyat Indonesia ataupun negara Indonesia ini bisa mempercayakan buat negara-negara lain supaya bisa percaya kepada Indonesia? Apalagi ini label halal ya, Islam guys, yang mana Indonesia itu mayoritas adalah Muslim ya, pemimpinnya pun orang-orang Muslim. Dan kenapa ini bisa terjadi ya? Ya, ini yang membuatkan banyak ya istilahnya nama Indonesia, khususnya Islam Indonesia, label halal Indonesia itu diragukan di negara-negara luar. Ya, salah satunya mungkin di Malaysia. Ya, mari kita sama-sama tengok videonya ya. Di sini dikatakan kecewa ya, Jakim Malaysia sekolahkan staf Presiden Indonesia. Dan bagaimana sistem halal di Malaysia? Apakah saya pun tidak ingin melihat guys, bagaimana ketegasan ya label halal di Malaysia itu ya dengan label halal Indonesia. Apakah sama? Saya harap mungkin tidak sama guys, karena Malaysia itu lebih ketat dalam hal agama Islamnya seperti itu guys ya. Oke, saya pun penasaran. Mari kita sama-sama tengok videonya. Buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Jom langsung kita tengok videonya guys. Saya pun makin penasaran. Jom kita tengok. Sertifikat halal Indonesia yang Anda pimpin itu juga diterima oleh negara-negara lain. Apakah semua negara sudah menerimanya? Justru itu sertifikat halal kita itu yang paling tinggi, yang paling diakui, yang paling dihormati. Paling banyak diterima? Paling banyak diterima, dan semua negara, tidak satupun yang menolak. Telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi. 9 guys. Memperkenalkan kebabian terbaru yang 100% halal. Pok halal waklu. Masalahnya sekarang otak aku bukan confused je tau. Dia terbang ke bulan terus. Kau cuci babi ni dengan air zam-zam ke apa? Terus otak halal. Macam gitu setan kau tengok, dia bukan confused je tau. Dia emotional damage terus. Malaikat pun pasrah. Sedih. Hati-hati Devi Mania. Ada 9 produk makanan yang mengandung babi berdasarkan BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pemerintah Malaysia menarik peredaran beberapa produk makanan impor dari Indonesia karena mengandung babi. Malu guys, malu. Pun masih belum tentu lagi halal. So korang bayangkan korang makan makanan yang dah ada sijil halal daripada sana, tapi sangkut juga. So rasa macam sangat kecewa lah guys Jakim telah menyerukan penarikan segera semua produk makanan terkait dengan kontroversi halal di Indonesia yang mungkin telah sampai di rak-rak toko di Malaysia. Setiap produk import daripada Indonesia yang ada babitkan isu ni akan ditapis dan dibuang daripada pasaran tempatan. Dan macam satu operasi besar-besaran bersihkan dapur negara lah, kira macam tu. Sebab itulah kita sebagai rakyat Malaysia sangat berbangga kerana sijil halal Jakim ni sangatlah bernilai dan dipercayai di seluruh dunia. Kerana SOP halal lebih Jakim baik Malaysia dan rapi. Kenapa kat Indonesia boleh jadi kesilapan begini? Ya Allah. Halal Malaysia terbaik. Itu terbaik. Malaysia meniru Malaysia. Kan? Betul tak? هو في ماليزيا هناك ولله الحمد طلعنا على منظومة متكاملة في الحلال. I'm in Malaysia right now and I have a very important question that's confusing me. Is all the meat in Malaysia halal? Should I just assume that the food is halal? Because when you order on Grab, they have a halal section. That just confused me. So I'm here shopping, right? And everything here is halal. But look, they have the non-halal section as well. And it's a whole section here that's dedicated to the non-halals. And I have to say,
I'm quite grateful because it was the other way around, wasn't it? Before you'd have all the big shop that was non-halal, and then you'd have that little section with the halal for us. Oke, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang tonton video originalnya dan support juga nih. Halo semuanya, Halo. saya Ria Oktorina. Di channel ini kita sering membahas berbagai isu yang menyangkut perjalanan kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang terus tumbuh dan belajar dari setiap peristiwa. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyimak sebuah kasus yang cukup menghebohkan yang melibatkan produk asal Indonesia yang ditarik dari peredaran di Malaysia karena ditemukan mengandung unsur babi meski sudah berlabel halal. Kasus ini bukan hanya membuat geger publik Malaysia, tapi juga membuat kita sebagai warga Indonesia ikut tercengang, bertanya-tanya, dan merasa prihatin. Karena ketika sebuah produk yang seharusnya lolos sertifikasi halal justru mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai halal itu sendiri, maka di sana kita harus berhenti sejenak. Kita harus mengevaluasi diri, bukan untuk mencari siapa yang bersalah, tetapi untuk memperbaiki sistem dan membangun kembali kepercayaan yang mungkin mulai goyah. Pemerintah Malaysia menarik peredaran beberapa produk makanan impor dari Indonesia karena mengandung babi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia bersama Departemen Pembangunan Islam Malaysia atau JAKIM mengatakan penarikan beberapa produk itu dilakukan usai hasil tes menunjukkan produk tersebut mengandung DNA babi atau porsin. Pernyataan itu disampaikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia, Datuk Armizan Moh Ali, Rabu 23 April 2025. Armizan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan JAKIM untuk memastikan produk-produk itu dapat segera ditarik dari pasar Malaysia. Ya harus ditarik lah, JAKIM telah menyerukan penarikan segera semua produk makanan terkait dengan kontroversi halal di Indonesia yang mungkin telah sampai di rak-rak toko di Malaysia. Langkah ini diambil sebagai pencegahan awal usai temuan produk bersertifikat halal namun mengandung babi yang beredar di Indonesia. JAKIM juga langsung memulai pemantauan bersama lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap produk-produk Indonesia tersebut. Hati-hati DFI Mania, ada 9 produk makanan yang mengandung babi berdasarkan BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pertama, Cornish Fluffy Jelly Marshmallow. Kedua, Cornish Marshmallow rasa apel. Ketiga, Chom Chom Caramelo. Oke, catat guys, catat ya. Chom Chom Flower Mellow. Kelima, Chom Chom Mini Marshmallow. Rata-rata marshmallow ya. Gelatin. Ketujuh, Larbi TYL Marshmallow. Iya, marshmallow. 8, AAA Marshmallow rasa jeruk. 9, Sweet Me Marshmallow rasa coklat. Kabarnya sih udah diberikan sanksi penarikan barang dari peredaran nih untuk 7 produk yang mencantumkan label halal. Tapi tetap harus hati-hati ya DFI Mania. Dah ada logo halal rasmi pun masih belum tentu lagi halal. Baru-baru ni kecoh beberapa produk dari Indonesia yang ada sejarah halal Indonesia tapi dipercaya ada DNA porsin. Parah sih. Porsin nanti boleh cek sendiri. JAKIM dengan pantas keluarkan arahan supaya semua produk ini ditarik balik. Kalau nak tahu detail apa produk yang terlibat, anda boleh tengok video saya yang dah buat sebelum ini, boleh cek ada tak produk tersebut. Kalau ada, jangan sampai anda termakan. Sebab hati-hati guys ya. Sebagai rakyat Malaysia sangat berbangga kerana sijil halal JAKIM ni sangatlah bernilai dan dipercayai di seluruh dunia. Ini baru bagus ya. Contoh nih sebenarnya. Sangatlah ketat dan rapi. Kenapa kat Indonesia boleh jadi kesilapan begini? Wah, kecoh babe satu Malaysia. Bila JAKIM ada buat pengumuman arahan tarik balik makanan lah beberapa produk daripada Indonesia sebab dia kesan ada DNA porcine. Ya Allah. DNA porcine ni korang tahu tak apa? Korang pergi tanya Pakcik Google sana. Isu ni sebenarnya dia jadi panas sebab apa tahu? Sebab masa produk tu siap, dia dah ada logo halal. Tapi bila dah disiasat oleh pihak Indonesia sendiri iaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ataupun BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, barulah diorang sahkan ada unsur DNA porcine dalam 11 batch
daripada 9 jenis produk makanan. So korang bayangkan korang makan makanan yang dah ada sijil halal daripada sana, tapi sangkut juga. So rasa macam sangat kecewa lah guys Ya, Akan betul, tetapi yang bagusnya JAKIM ni, dia cepat bertindak. Dia terus keluarkan arahan untuk tarik produk-produk ni daripada market lah. JAKIM pun ada buat kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri dan juga Jabatan Agama untuk semak balik produk yang dah terlepas masuk ke dalam pasaran kita ni. Dah macam satu operasi besar-besaran bersihkan dapur negara lah, kira macam tu. Lagi satu, siapa yang tengah meniaga produk-produk ni pun kena double check lah dekat stok masing-masing, takut ada yang tersangkut sekali. Bukan tu je, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN pun bertindak agresif. Diorang buat satu pengumuman yang diorang juga akan bantu JAKIM dalam operasi pembersihan ni. Maksudnya, setiap produk import daripada Indonesia yang ada babitkan isu ni akan ditapis dan dibuang daripada pasaran tempatan. Kalau korang tengok dekat portal news, ada dia punya laman web rasmi daripada BPJPH ni, korang boleh semak dekat situ lah. Dan kita sebagai pengguna, kita kena mainkan peranan kita juga. Semak produk ni, jangan sampai kita terbeli, apatah lagi kita termakan lah. So ni dilema lah yang kita dapati bila kita ambil produk daripada luar sebab kita tak tahu sejauh mana diorang punya standard. Akan tetapi yang pasti adalah kalau dekat Malaysia, JAKIM punya halal ni adalah satu logo yang dianggap sebagai gold standard lah. So disebabkan standard yang berbeza ni, mungkin dekat sana diorang terlalu percaya pada laporan makmal pengeluar ke kan. Dan lagi satu, kalau sistem pemantauan tu lepas sijil tu keluar dia agak longgar, maksudnya tidak ada pemantauan yang berkala, cek semula produk-produk ni, benda-benda macam ni pun akhirnya akan terlepas. Walaupun pun kita kena ucapkan tahniahlah kepada JAKIM kerana telah bertindak pantas di dalam hal ni. Ini yang Apakah harus keren. sertifikat halal Indonesia yang Anda pimpin itu juga diterima oleh negara-negara lain? Apakah semua negara sudah menerimanya? Justru itu, sertifikat halal kita itu yang paling tinggi, yang paling diakui, yang paling dihormati. Paling banyak diterima? Paling banyak diterima. Dan semua negara, tidak satu pun yang menolak. Telah ditemukan Tapi kok kenapa bisa 9 jebol produk ini? makanan olahan mengandung unsur babi Ya Allah. yang beredar di Indonesia. Oke, sebenarnya ini bukan hanya setelah dapat ya sijil halal itu ya lalu dibiarkan begitu saja. Sebenarnya ini juga tugas istilahnya dari pihak yang pengawasan itulah ya, sehingga bisa mengawasi setelah dapat sijil halal ya. Tentu itu akan diawasi lagi ya barang-barang itu. Jangan sampai barang itu walaupun ada sijil halalnya ternyata di situ ada unsur yang haram begitu guys ya. Ini yang membuatkan kadang tuh banyak negara-negara luar itu susah percaya dengan Indonesia. Tapi ini mungkin tidak semua ya, tidak semua. Artinya 9 produk ini saja yang ketahuan lah istilahnya yang memang mengandung ya unsur babi guys ya. Dan ini juga saya juga salut ya kepada pihak Malaysia ya, JAKIM ya Malaysia yang sangat luar biasa aktif begitu guys ya, yang tegas juga ya terhadap masalah ini, karena itu juga berbahaya bagi umat muslim di Malaysia ya, apalagi di umat muslim di Indonesia juga guys. Apalagi misalnya termakan makanan yang memang haram padahal di situ dikatakan ada logo halalnya, itu kan sangat berbahaya. Ini apakah ini kurangnya pengawasan ataukah ada unsur-unsur sogok atau suap segala macam sehingga bisa mendapatkan sijil halal padahal di dalam itu tidak halal? Itu artinya tugas pemerintah, tugas yang berwenang lah dalam mengawasi ya sistem halal di Indonesia, terutama supaya membuatkan negara-negara lain juga nih percaya dengan produk-produk impor dari Indonesia ini. Jangan sampai barang-barang itu diimpor dengan sijil halal tetapi ternyata barang itu ketahuan bahwa tidak halal. Ini kan sangat berbahaya sekali bagi umat muslim di luaran sana gitu guys ya. Oke, kita lanjut ya. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik BPJPH dan BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu
laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Memperkenalkan kebabian terbaru yang 100% halal. Pok halal waklu. Masalahnya sekarang otak aku bukan confused je tau. Dia terbang ke bulan terus. Kau cuci babi ni dengan air zam-zam ke apa terus auto halal. Macam gitu setan kau tengok dia bukan confused je tau. Dia emotional damage terus. Malaikat pun pasrah. Sedih. Hai, bakso goreng babi. Memakai tudung sambil menjual babi. Tak, masalahnya brand saya hilang sekejap kak. Sebab kakak tak tahu nak pilih nak halal ke nak haram. Jadi halam. Edisi babi terbaru babi halam. Bukan saya yang confused kak. Setan pun confused. Malaikat lagi confused. Sedih. Jepun. Aduh, parah. Negara matahari terbit. Malu guys ya. Yang menganggap raja dia itu dewa. Kan? Yang menyembah matahari. Dan kebanyakannya yang beragama yang tak ada pegangan agama. Islam dia pun dalam 1% pun tak sampai. Masjid pun susah cari kan di Jepun. Di Jepun ya. Pun mengatakan yang sijil ayam Malaysia ni Jepun akui halal Malaysia terbaik. Wah, gila ya. Ini Malaysia. Jepun terbaik. Jepun terbaik. Malaysia sijil halalnya terbaik. Diakui di seluruh dunia. Masya Allah. Jadi kita tak perlu risaulah. Ya. Dan penduduk-penduduk Islam amnya agak kodai itu tak ada sijil halal walaupun nama gah apa semua. Ya. Tak perlulah masuk. Ya. Senang. Ya. Masuklah kodai-kodai yang ada sijil halal. Sebab apa? Jepun dah akui sijil halal Malaysia ni yang terbaik. Yang terbaik. Kan mana produk-produk yang tak ini Indonesia halal, pula melakukan mana sijil halal dia dah mati tak renew jangan pergi Bali lagi. Kan? Dan kita minta JAKIM pula sebutkan syarikat-syarikat yang sijil halal dia palsu. Sebutkan. Kan? Yang sijil halal dia dah tamat tempoh 2-3 tahun. Sebutkan syarikat dia. Biar rakyat Islam yang di bawah ni tahu. Macam tu yang sebenar buat. Kan? Jangan ditutup-tutup. Ini nenek kang dah suabu bila sijil halal tu dah 3 tahun memati nama syarikat tu tutup. Tak ada guna dah sebab dia dah buat salah. Buka bawa berbangka je lah. Biar rakyat Islam ni tahu. Kan? Kalau JAKIM tutup-tutupkan seseorang JAKIM nak bersemangat pula kan. Nak melindungi tokoh-tokoh ni. fikirlah sikit. هو في ماليزيا هناك ولله الحمد طلعنا على منظومة متكاملة في الحلال تبدأ من وضع المعايير واللوائح ثم بعد ذلك تنطلق إلى الاعتماد للحلال وكذلك إجراء الأبحاث والتحليل ودعم القطاع الخاص. هي منظومة متكاملة في ذلك ونتمنى للجميع التوفيق فيها إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. I'm in Malaysia right now and I have a very important question that's confusing me. Is all the meat in Malaysia halal? Should I just assume that the food is halal? Because when you order on Grab, they have a halal section. That just confused me. So tell me, is the food always halal or should I? So I'm here shopping, right? And everything here is halal. But look, they have the non-halal section as well. And it's a whole section here that's dedicated to the non-halals. And I have to say, I'm quite grateful because it was the other way around, wasn't it? Before you'd have all the big shop that was non-halal and then you'd have that little section with the halal for us. And now I have the opposite and I'm in my element because I don't have to look anymore. No, but seriously, right? It's like, it is good to integrate. It is good to support and be considerate and all of that kind of stuff of other people. Simple. It's just changed so much. Why? Kasus ini bermula dari langkah cepat dan tegas otoritas pengawasan makanan di Malaysia. Mereka mencurigai adanya produk dari Indonesia yang mengklaim dirinya halal, namun setelah dilakukan uji laboratorium, ditemukan adanya unsur babi di dalamnya. Respons dari otoritas Malaysia sungguh luar biasa cepat dan profesional. Mereka tak menunggu isu ini viral atau membuat gaduh media sosial. Mereka langsung turun ke lapangan, menguji secara ilmiah
ilmiah, menyita produk yang bersangkutan, dan mengumumkan temuan mereka secara resmi kepada publik. Ini menunjukkan betapa seriusnya Malaysia dalam menjaga kesucian prinsip halal, tidak hanya sebagai simbol agama, tetapi juga sebagai identitas nasional dan komitmen terhadap konsumen. Ini yang keren juga guys ya, menurut saya guys ya. Jakim Malaysia ya, dia tidak nunggu viral dulu ya, dia tidak nunggu viral dulu ya, heboh dulu baru dia bertindak, tetapi dia bertindak dulu sebelum itu viral dulu. Itu yang keren menurut saya guys ya. Artinya pengawasan inilah yang sangat dinanti-nantikan ya oleh para rakyat Indonesia khususnya guys ya. Karena ini sangat berbahaya guys. Apalagi kita umat Islam ya, Muslim gitu guys ya. Apalagi ini sudah ada halal, tentu kita percaya dengan bahwa barang makanan ini adalah halal. Tetapi ternyata di dalamnya adalah unsur yang barang haram, babi. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Itu ya. Dan nunggu viral dulu atau gimana ya, barulah Indonesia ini bergerak. Gimana? Padahal mungkin banyak lagi anak-anak kecil istilahnya, anak-anak bayi, anak-anak kecil istilahnya sudah mengkonsumsi, takutnya sudah mengkonsumsi barang-barang ini. Ya, yang muslimnya ya khususnya guys ya. Tetapi saya salut, respect kepada pihak Jakim Malaysia yang mana luar biasa dalam menangani ini guys ya. Gerak cepat gitu guys ya. Sebelum viral itu langsung diberikan pengumuman segala macam, diuji segala macam, baru diumumkan bahwa barang-barang ini akan ditarik dari pasaran Malaysia. Ini terbaik menurut saya guys ya. Dan saya sebagai orang Indonesia merasa malu gitu guys ya. Kenapa ini bisa terjadi ya di Indonesia begitu guys? Kenapa barang-barang ini bisa diberikan label halal padahal itu adalah barang tidak halal ya? Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa bobol ini, bisa jebol misalnya? Kok kenapa? Itu pertanyaan besar saya guys ya. Astagfirullah, buat malu juga guys. Dan semoga ini juga bisa diperbaiki sistem ini ya, dan menjadikan supaya negara-negara luar itu percaya ya terhadap sijil halal Indonesia gitu guys ya. Oke, kita lanjut. Sebaliknya, di sisi kita sebagai negara pengirim produk, muncul pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana mungkin produk yang sudah mendapat sertifikasi halal dari lembaga resmi bisa mengandung unsur yang seharusnya tidak ada dalam kategori halal? Disinilah masalah besar itu muncul. Ini bukan sekadar kesalahan teknis atau kelalaian dalam distribusi. Ini menyentuh jantung dari sistem pengawasan produk kita. Kejadian ini mengisyaratkan bahwa ada potensi kelemahan dalam proses verifikasi, inspeksi, atau bahkan integritas dari sistem sertifikasi halal di tanah air kita. Kita tidak bisa terus berlindung di balik istilah oknum. Dunia luar tidak akan repot-repot memisahkan antara oknum dan sistem. Ketika produk Indonesia yang masuk ke negara lain terbukti bermasalah, maka yang dipertanyakan bukan hanya produsennya, tapi juga seluruh rantai proses sertifikasi. Ya betul, dari keseluruhan pabrik, ya. distributor, hingga lembaga yang memberi label halal. Kita sering membanggakan diri sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Bahkan kita punya cita-cita menjadi pusat industri halal global. Tapi untuk nyatanya menuju ke sana, yang dibutuhkan bukan hanya semangat, tetapi sistem yang benar-benar bisa diandalkan. Transparansi, akuntabilitas, dan ketegasan adalah hal yang tak bisa ditawar. Kepercayaan pasar internasional tidak dibangun dalam semalam dan bisa runtuh hanya dalam satu insiden semacam ini. Dalam hal ini, kita perlu belajar dari Malaysia. Negara itu menunjukkan bahwa mereka tidak main-main dalam hal yang menyangkut prinsip agama dan etika konsumen. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, meski itu berasal dari negara tetangga sekalipun. Langkah mereka ini harus kita lihat bukan sebagai serangan, tapi sebagai cermin yang memantulkan kelemahan kita agar bisa kita benahi. Sahabat semua, saya tahu bahwa isu seperti ini sangat sensitif, tapi saya percaya bahwa kita sebagai bangsa yang besar harus berani menghadapi kenyataan dan mengubahnya menjadi pelajaran. Video ini saya buat bukan untuk menyudutkan siapapun, bukan untuk memperuncing perbedaan, tapi justru sebaliknya, untuk mengajak kita semua melihat dengan jernih dan menyalakan obor kesadaran.
Jangan sampai kita terjebak dalam sikap defensif yang justru menutup peluang perbaikan. Ya, Jangan betul. sampai pula kita terpecah hanya karena isu yang sebenarnya bisa kita jadikan batu loncatan menuju sistem yang lebih kuat dan profesional. Bila Malaysia bisa menjaga standar tinggi dalam produk halal mereka, maka kita pun bisa. Bahkan seharusnya kita bisa menjadi lebih baik jika kita serius membenahi sistem dari hulu ke hilir. Kepada masyarakat Malaysia yang merasa kecewa atas kejadian ini, dari lubuk hati saya yang paling dalam, sebagai warga Indonesia, saya Kita minta maaf, menyampaikan guys, rasa ya. maaf dan keprihatinan. Semoga kejadian ini bisa menjadi titik tolak bagi perbaikan. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga memperkuat kerja sama lintas negara dalam menjamin kehalalan produk yang kita konsumsi dan ekspor. Dan kepada kita semua, marilah kita gunakan kejadian ini sebagai pengingat bahwa label bukanlah segalanya. Ya. Substansi, kejujuran, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang kita anut jauh lebih penting. Jangan lagi kita terjebak dalam narasi saling menyalahkan. Jadikan ini sebagai pembelajaran agar bangsa kita makin terpercaya, makin dihormati, dan makin kuat di mata dunia. Saya Ria Oktorina. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian merasa video ini memberikan perspektif baru, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman kalian. Mari kita bangun negeri ini dengan kesadaran ya, bukan dengan kemarahan, dengan ilmu, bukan dengan emosi. Karena hanya dengan begitu, Indonesia bisa berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi di antara bangsa-bangsa lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap bijak, dan tetap cinta tanah air. Oke guys, itulah tadi ya. Kenapa ya ini bisa terjadi di Indonesia? Tentu ini kita tidak bisa juga menyalahkan pihak-pihak segala macam. Mungkin ini adalah semua keseluruhan gitu ya, bukan hanya misalnya produsen ya, tetapi ini suatu sistem ya pengawasan yang memang harus diawasi dengan betul-betul guys ya. Bukan hanya segitu mudahnya memberikan label halal, tetapi barang itu adalah barang yang memang tidak halal. Itu kan menjelekkan istilahnya marwah Islam ya di Indonesia, terutama di Indonesia karena mayoritas Islam ya. Dan kok bisa istilahnya hal-hal seperti ini bisa jebol gitu guys ya. Itu yang disayangkan sekali, dan saya sebagai rakyat Indonesia minta maaf ya kepada pihak Malaysia, baik itu rakyat Malaysia ya. Mungkin banyak barang-barang produk-produk dari Indonesia mungkin yang terindikasi ya bahwa ini adalah bukan barang halal gitu guys ya, dan saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya, dan ya semoga ini juga bisa diperbaiki sistem ini dan bisa membangun kepercayaan lagi nih terhadap negara-negara luar. Salah satunya adalah negara-negara yang memang barang-barang dari Indonesia ini diekspor ke negara tersebut gitu guys ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya. Apa-apa benda mungkin teman-teman boleh komen ya, boleh share juga video ini jika bermanfaat gitu guys ya, dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Tetap di Rahmat Point Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.